Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ira, NIM 2105040015 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang, yakni Ibu Marniarani SMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan video mengenai analisis tentang kasus kepailitan. Baiklah, langsung saja kita mulai pada analisisnya. Yang mana di sini saya menganalisis kasus mengenai kepailitan dengan nomor putusan 16 Perdata Khusus Kepailitan tahun 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, sebelum masuk pada analisis putusan pengadilannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu kepailitan, yang mana kepailitan sendiri merupakan bidang ilmu hukum yang menjadi salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Jadi berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang KPKPU, kepailitan merupakan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya serta pembayarannya dilakukan oleh kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Yang dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan itu adalah kreditor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Baik, langsung saja kita mulai analisis putusan nomor 16 Perdata Khusus Kepailitan tahun 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Yang mana dalam kasus ini terlibat dua pihak, yakni Ferry Prawirohusin sebagai pemohon pailit dan melawan PT Cemerlang sebagai termohon pailit. Nah, yang mana sini kita akan bahas apakah alasan dan dasar hukum permohonan pernyataan pailit dan apakah sudah tepat apabila nantinya permohonan pailit ini diterima atau ditolak pengadilan. Nah, baik, di sini kita akan bahas latar belakang dari duduknya perkara yang mendasari permohonan pernyataan pailit ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kedudukan hukum termohon pailit selaku debitor pailit, serta melihat bagaimana kronologi hingga sampai diajukannya permohonan pailit ini. Nah, bahwa termohonan pailit, yakni PT Cemerlang, adalah suatu perusahaan berbentuk badan hukum perseroan, di mana usaha termohon pailit ini bergerak di bidang perdagangan besar, yakni mesin-mesin dan mesin-mesin suku cadang. Nah, bahwa hubungan hukum antara pemohon pailit dengan termohon pailit ini adalah rekan bisnis, di mana termohon pailit ini memiliki kesulitan keuangan, ya. Kemudian termohon pailit meminjam uang kepada pemohon pailit dengan janji akan mengembalikan utang tersebut kepada pemohon pailit sesuai dengan jangka waktu yang telah dijadikan oleh termohon pailit ini. Nah, sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh termohon pailit, tidak juga menyelesaikan kewajibannya, yakni mengembalikan uang pinjaman kepada pemohon pailit. Jika pemohon pailit ini menderita kerugian. Nah, pembahasan kedua kita akan membahas mengenai termohon tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang mana ini juga merupakan alasan dapat dilakukannya permohonan pailit terhadap termohon pailit ini. Nah, jadi bahwa termohon pailit ini adalah telah berutang sebesar 205 juta rupiah terhadap pemohon pailit, yang mana tertanggal pada 24 Januari 2018, di mana termohon pailit ini berjanji akan mengembalikan uangnya pada tanggal 24 April 2018 beserta dengan bunga sebesar 2%. Nah, kemudian dari tengah waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan oleh termohon pailit, masih juga tidak mengembalikan uang si pemilik pemohon pailit ini. Jadi secara baik itu mencicil maupun secara keseluruhan itu tidak ada dibayarkan, dengan alasan termohon pailit ini masih belum bisa menyelesaikan kewajiban karena terlilit pailit, karena termohon pailit ini masih dalam kesulitan keuangan. Meskipun utang termohon pailit telah jatuh tempo pada tanggal 24 April 2018, pemohon pailit ini masih memberikan tengah waktu selama 1 bulan. Artinya dia masih memberi kelonggaran terhadap termohon pailit ini untuk menyelesaikan kewajibannya membayarkan utangnya. Nah, meskipun telah diberikan tengah waktu selama 1 bulan, termohon pailit ini tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya, yakni membayarkan utangnya kepada pemohon pailit. Nah, ini Tuan Ferry. Nah, selanjutnya pemohon pailit telah menyampaikan somasi atau surat peringatan melalui kuasa hukumnya kepada termohon pailit, yang mana surat peringatan ini telah dilayangkan sebanyak 2 kali namun tidak mendapatkan respon, dan termohon pailit belum melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo ini.
Selanjutnya, alasan mengapa dapat diajukannya permohonan pilot ini karena adanya kreditur lain, artinya lebih dari satu kreditur, yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohon pilot ini, selain kepada pemohon pilot, termohon pilot juga memiliki kewajiban utang yang belum diselesaikan kepada kreditur lain, ini Roni Anggrianto, dengan kewajiban sebesar 150 juta rupiah. Jadi berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka telah terbukti dengan secara sederhana bahwa termohon pilot ini mempunyai utang kepada pemohon pilot yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan secara sederhana memiliki dua atau lebih kreditor yang sebagaimana dalam pasal 1 angka 6, Pasal 8 ayat 4 junto Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Nah, secara sederhana juga termohon pilot ini punya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau due and payable kepada pemohon pilot. Dan terbukti juga termohon pilot ini punya kreditor lain, yakni Roni Anggrianto. Nah, sehingga unsur-unsur untuk dinyatakan pilot terhadap termohon ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang KPKPU telah terpenuhi dengan sempurna, yakni ada dua unsur, yakni yang pertama adalah permohonan pilot mempunyai dua atau lebih kreditor, yaitu kepada pemohonan pilot dan kepada kreditor lain, yakni Tuan Roni Anggrianto. Dan unsur yang kedua adalah termohon pilot tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon pilot maupun Tuan Roni Anggrianto. Karena itu sangat mendasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menyatakan bahwa termohon pilot ini dapat dikatakan pilot dengan segala akibat hukumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang sita umum kekayaan debitor. Nah, berdasarkan pada pasal 1 angka 1 junto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU menyatakan bahwa kepilotan adalah sita umum semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian pada Pasal 21 Undang-Undang KPKPU, kepilotan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan. Nah, dan oleh karenanya apabila putusan perkara akuo dinyatakan pilot, maka berdasarkan pada pasal ayat 1 dan Pasal 21 Undang-Undang KPKPU, semua kekayaan debitor pilot dalam keadaan sita umum. Selanjutnya kita akan bahas mengenai permohonan yang diajukan pihak termohon, yakni PT Cemerlang, yang mana termohon pilot ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari pemohon pilot dalam permohonan pilot PT Cemerlang, kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon pilot, yang menurut pernyataan termohon pilot, kemacetan keuangan perusahaan bukan karena kesalahan dari Direktur PT Cemerlang, melainkan karena situasi bencana internasional yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dalam melakukan kebijakan pemerintah, hanya memperhatikan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ataupun keuangan dengan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 tahun 2020 untuk melakukan stimulus perekonomian nasional, tetapi tidak memperhatikan perusahaan perbankan ataupun non-keuangan. Dengan adanya pandemi COVID-19 terhadap pihak termohon pilot akan melakukan perundingan dengan pemohon pilot untuk segera melakukan rekonstruksisasi utang PT Cemerlang. Nah, jika rekonstruksisasi utang disetujui, maka termohon pilot dapat melunasi dengan mencicil utangnya. Nah, kemudian termohon pilot selain mempunyai utang dengan Tuan Peri Prawiro Husni, juga mempunyai piutang dengan Tuan Roni Anggrianto. Jadi Tuan Peri ini adalah pemohon pilot dan Tuan Roni ini adalah kreditur lainnya. Namun menurut catatan termohon pilot dalam tagihan kreditor Tuan Roni Anggrianto sudah lewat masa periode waktu penagihan. Tetapi Tuan Roni Anggrianto ini belum menginginkan secara tertulis teguran atau somasi yang telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Maka dengan pernyataan tersebut, termohon pilot meminta majelis hakim seharusnya menolak permohonan pilot ini karena tidak memenuhi Undang-Undang PKPU pasal 2 ayat 1-nya. Nah, berdasarkan uraian termohon pilot ini,
maka termohon pilot memohon nih pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menolak permohonan pilot yang diajukan pemohon pilot dan memerintahkan kepada pihak pemohon pilot agar memberi kesempatan kepada termohon pilot agar melakukan restrukturisasi hutang, dan yang ketiga adalah mengabulkan termohon pilot agar segera mencicil hutang piutang dan membuat berita acara dan melaporkan kepada hakim pengawas, dan yang keempat adalah menolak pengangkatan kurator yakni Manongga Simbolon SE dan kurator RM Oti Hendrawan SH. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertimbangan hukum yang menentukan apakah permohonan pemohon ini layak dikabulkan ataukah seharusnya ditolak oleh pengadilan. Nah, menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah termohon pilot mempunyai utang kepada pemohon pilot yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang mana pemohon pilot adalah perseorangan yakni Ferry Prawiro Husin, dan yang termohon pilot adalah PT Cemerlang yang merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon pilot apakah memenuhi syarat material agar dapat dikabulkan sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU yang terdiri dari bahwa debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditor. Kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Sejalan dengan uraian yang telah saya sebutkan tadi, termohon pilot dalam jawabannya juga membenarkan bahwa termohon pilot ini mempunyai hubungan hukum dengan pemohon pilot yakni Ferry Prawiro Husin. Nah, dalam hal perjanjian hutang piutang. Nah, dengan demikian, termohon pilot ini mempunyai hubungan hukum dalam hutang piutang dengan Ronggi Anggrianto juga. Jadi, karena termohon pilot ini mengalami kesulitan keuangan sejak awal bulan Januari 2020, sehingga belum bisa menyelesaikan hutang piutangnya. Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut, sangat jelas bahwa termohon pilot ini mempunyai 2 kreditor sehingga terpenuhi syarat sebagai salah satu yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa pemohon pilot juga mendalilkan termohon pilot tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon pilot ini telah mengajukan bukti mulai dari PA5A dan bukti P5B, yaitu teguran atau somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum pemohon pilot kepada termohon pilot hingga akhirnya permohonan pilot ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka telah terpenuhinya syarat bahwa terdapat utang yang tidak dibayar lunas dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi, maka dapat disimpulkan berdasarkan bahwa fakta ataupun keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana bahwa termohon pilot ini mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta mempunyai 2 atau lebih kreditor. Dengan demikian, syarat yang dikehendaki oleh pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU ini telah terpenuhi. Karena persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU ini telah terpenuhi, maka permohonan pemohon pilot cukup beralasan untuk dapat dikabulkan. Nah, oleh karena itu, permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon dikabulkan dan menyatakan bahwa PT Cemerlang pilot dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU. Dan oleh karena permohonan pilot dikabulkan, maka termohon pilot dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini. Selain itu, dalam putusan juga telah ditetapkan kurator dan hakim pengawas yang akan mengurus harta debitur yang telah pilot dan diatur segala pengurusan mengenai kepilotan yang akan diberikan kepada kreditor. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi mengenai analisis hukum tentang kepilotan, yakni analisis putusan nomor 16 Perdata Khusus tentang Kepilotan tahun 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian video kali ini, saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.